Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang manajemen penanggulangan bencana. Jadi teman-teman, untuk materi tentang manajemen bencana ya, manajemen penanggulangan bencana itu kita berbicara tentang manajemen korban massal. Jadi teman-teman, manajemen korban massal itu yang biasanya muncul pada bencana merujuk pada serangkaian kegiatan yang memang bertujuan untuk mengelola dan merespon dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh bencana alam, kecelakaan atau kejadian lain yang memang mengakibatkan banyak korban. Nah, prioritas utama dalam manajemen korban massal ini adalah penanganan gawat darurat medis terhadap korban luka dan identifikasi korban yang meninggal di sarana kesehatan. Nah, manajemen korban massal ini juga mencakup upaya kesehatan yang terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Nah, uh, manajemen korban massal juga melibatkan penata laksanaan korban bencana seperti layanan darurat, kemudian identifikasi ya, identifikasi awal lokasi bencana, penerimaan di rumah sakit, kemudian pelaksanaan pengobatan serta pemulihan kesehatan per orang. Jadi teman-teman untuk manajemen korban massal ini harus dilakukan memang secepat mungkin ya untuk menghindari cedera atau kecacatan lebih lanjut. Selanjutnya tahapan manajemen korban massal itu dia meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah identifikasi dan registrasi korban. Jadi teman-teman, tahap ini itu meliputi identifikasi dan registrasi korban bencana baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Nah, selanjutnya adalah triase dan prioritas pelayanan. Nah, seperti kita ketahui bahwa triase adalah proses penilaian cepat terhadap kondisi korban untuk menentukan prioritas pelayanan medis. Karena korban yang membutuhkan penanganan segera akan diberikan prioritas pelayanan. Selanjutnya adalah penanganan medis dan evakuasi. Nah, tahap ini meliputi penanganan medis terhadap korban luka dan evakuasi korban ke sarana kesehatan yang memadai. Selanjutnya adalah pemulihan kesehatan. Nah, tahap ini itu meliputi upaya kesehatan terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Nah, yang terakhir adalah rekonstruksi. Nah, tahap rekonstruksi ini meliputi perumusan kebijakan dan usaha-usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua sarana prasarana dan sistem kelembagaan baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Nah, teman-teman, koordinasi antara tim penanggulangan bencana ini punya hal yang sangat penting ya dalam menangani bencana alam. Nah, koordinasi ini tuh melibatkan berbagai lembaga dan instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya atau BPBD, kemudian ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada Palang Merah Indonesia, ada Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah punya peran itu sebagai lembaga koordinasi, kemudian uh, lembaga koordinasi dengan instansi penanggulangan bencana terkait di daerah. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga berfungsi
sebagai lembaga pelaksana penanggulangan bencana di daerah dan tugas eh, pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Nah, koordinasi ini memang dilakukan secara internal maupun eksternal kelembagaan dengan instansi lain yang memiliki fungsi utama untuk memastikan penanggulangan bencana dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan baik. Nah, selain itu, koordinasi antar lembaga ini, ya, antar lembaga ini juga melibatkan perencanaan dan penetapan tujuan sebagai unsur terpenting dalam proses penanggulangan bencana. Nah, dalam konteks manajemen bencana, teman-teman, koordinasi antar lembaga ini penting. Untuk apa? Supaya memastikan terselenggaranya penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terpadu dengan baik. Mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana dan rekonstruksi. Nah, untuk penyediaan fasilitas dan sumber daya untuk korban bencana itu melibatkan beberapa aspek penting, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab hukum. Jadi masyarakat dan pemerintah itu punya tanggung jawab hukum untuk berpartisipasi sebagai relawan, terus melakukan penanggulangan bencana dan mengurangi risiko bencana. Ini tuh mencakup ketersediaan sumber daya, fasilitas, ya, pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, kemudian berkesinambungan pada saat terjadi bencana. Nah, selanjutnya adalah pemetaan wilayah bencana. Jadi pemetaan wilayah bencana itu dilakukan untuk mengidentifikasi area yang terdampak buruk oleh bencana dan menentukan tata ruang yang ideal dengan memberi kepercayaan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat, utama korban bencana. Nah, selanjutnya adalah sistem pengelolaan bencana. Pemerintah harus mengembangkan sistem pengelolaan bencana yang menjadi bagian dari sistem pengelolaan lingkungan. Nah, kemudian pemerintah harus mencari dan menyiapkan lahan untuk pemukiman seperti tenda penampungan, dapur umum, pos kesehatan, dan pos koordinasi. Nah, setelah bencana itu terjadi, pemerintah harus melakukan pendataan terhadap berbagai kerusakan yang terjadi, baik bangunan, fasilitas umum, layanan pertanian, dan sebagainya. Selanjutnya adalah evaluasi kerusakan. Nah, ini dilakukan untuk mengidentifikasi peluang, ya, peluang dan hindernya dalam pengembangan wilayah pasca bencana. Nah, setelah bencana itu terjadi, dilakukan perbaikan fisik fasilitas umum dalam jangka menengah, seperti pelatihan kerja praktis, perbaikan atau pembangunan sekolah, sarana ibadah, perkantoran, kemudian rumah sakit, dan pasar. Nah, pengadaan fasilitas itu melibatkan fungsi poskomando yang dititikberatkan pada kegiatan fasilitasi dan pendampingan. Dan yang paling terakhir adalah rekonstruksi. Jadi setelah bencana terjadi, dilakukan rekonstruksi untuk membangun kembali semua sarana prasarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian. Jadi rekonstruksi itu fokus utama adalah uh, perekonomian dulu, ya, dibandingkan dengan yang lain. Nah, pemulihan pasca bencana dan rehabilitasi itu melibatkan beberapa langkah penting, ya teman-teman, untuk bisa membantu masyarakat dan lingkungan untuk dan masyarakat dan lingkungan hidup untuk mengembalikan fungsi mereka dari dampak bencana. Nah, dampak-dampak itu adalah tanggap darurat. Pada saat kejadian bencana terjadi, tanggap darurat itu adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Jadi apa yang dilakukan harus menyelamatkan diri dan orang terdekat. Tidak panik, tidak lari dari pusat bencana, dan lindungi diri dari benda-benda yang mungkin melukai diri. Selanjutnya adalah rehabilitasi. Nah, apa yang dilakukan pada saat rehabilitasi? Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana. Tujuan utama rehabilitasi adalah untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat, ya, pada wilayah pasca bencana tersebut. Selanjutnya adalah pemulihan atau recovery.
Pemulihan ini melibatkan pemulihan atau mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak atau kacau akibat bencana, baik dalam bentuk lingkungan fisik maupun mental. Nah, pemulihan ini itu dilakukan setelah rehabilitasi dan memastikan normalisasi kehidupan masyarakat dan pengembangan lingkungan. Selanjutnya adalah rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini adalah pembangunan kembali semua sarana prasarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana seperti tadi yang sudah disebutkan di tahap sebelumnya. Ya. Selanjutnya adalah pengkoordinasi dan pelaksanaan. Jadi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi itu merupakan bagian dari pelaksanaan penanggulangan bencana ya pada situasi pasca bencana. Nah, tugas utama ini adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum baik bidang penanggulangan bencana pasca bencana. Nah, selanjutnya adalah pemantauan, evaluasi, dan analisis. Nah, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi itu melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Nah, pemulihan pasca bencana dan rehabilitasi, langkah-langkah ini melibatkan beberapa sektor yang menjadi fokus dalam penanganan pasca bencana seperti sektor perumahan dan pemukiman, sektor infrastruktur, ya, infrastruktur publik, sektor ekonomi produktif, sektor sosial, dan lintas sektor. Dan yang paling terakhir adalah pengadaan fasilitas. Nah, pengadaan fasilitas ini melibatkan fungsi komando yang dititikberatkan pada kegiatan fasilitasi atau pendampingan. Ya. Nah, kita mulai dengan bagaimana sih melakukan manajemen posko. Jadi posko itu ada pada saat atau pusat komando itu memang ada pada saat situasi tanggap gawat darurat. Nah, posko bencana atau lokasi atau pusat komando yang didirikan adalah untuk mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan ya, penanggulangan bencana. Jadi posko ini dia punya tujuan antara lain satu, koordinasi dan komunikasi. Jadi menjadi pusat koordinasi untuk mengatur dan mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana antara berbagai pihak terkait seperti pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan relawan. Selanjutnya adalah pelayanan dan bantuan. Jadi posko ini menyediakan pelayanan dan bantuan pada korban bencana seperti evakuasi, pelayanan medis, distribusi logistik, dan tempat penampungan sementara. Posko ini juga punya tugas untuk mengumpulkan informasi terkait dampak bencana, kebutuhan korban, dan kondisi terkini di lokasi bencana untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah posko juga menjadi tempat untuk mengedukasi masyarakat tentang langkah-langkah yang tepat dalam penanganan bencana sehingga masyarakat itu bisa dapat lebih siap dan tangkap dalam menghadapi bencana di masa depan. Nah, pendirian posko darurat adalah memang langkah cepat yang bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat yang terkena bencana. Nah, dia punya fungsi di sini adalah sebagai pusat koordinasi dan upaya penanggulangan bencana, memberikan bantuan dan dukungan kepada individu. Kemudian pendirian posko darurat ini sangat penting juga untuk memastikan pengiriman bantuan dan layanan itu efektif dan efisien pada orang-orang yang kena bencana ini. Nah, posko darurat juga bisa memberikan layanan aksesibilitas secara tidak langsung pada korban bencana dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Nah, posko darurat ini juga merupakan bagian penting dalam manajemen bencana karena bertujuan untuk memberikan bantuan dan dukungan segera kepada masyarakat yang terkena dampak bencana. Nah, pendirian posko darurat juga bisa membantu mengedukasi masyarakat tentang kesiapan dan respon terhadap bencana sehingga mereka bisa lebih siap dalam menghadapi bencana di masa depan. Nah, posko darurat itu punya organisasi dan fungsi yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan karakteristik. Punya kebutuhan dan karakteristik di mana posko itu berada.
Namun secara umum posko darurat itu punya fungsi adalah sebagai pusat koordinasi untuk upaya penanggulangan bencana, berikan bantuan, ya, kumpulkan informasi dan melaporkan kondisi terkini dalam lokasi bencana. Selain itu, posko darurat ini juga bisa memberikan layanan aksesibilitas secara tidak langsung pada korban bencana. Nah, organisasi dalam posko darurat ini yang menjadi fokus dalam penanganan bencana adalah seperti bidang kedaruratan dan logistik, ya, dan logistik, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, atau bidang penanganan bencana, bidang penanganan bencana jalan dan jembatan. Nah, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan pada saat kita mengelola logistik di posko darurat bencana. Yang pertama adalah pengetahuan dan keilmuan. Jadi, pengelolaan logistik harus memiliki pengetahuan dan keilmuan mengenai manajemen logistik serta kearifan lokal yang sesuai dengan kondisi bencana di lokasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah diperlukan sumber daya manusia yang terampil dan memiliki kapasitas pengetahuan dan keterampilan di bidang logistik. Selanjutnya adalah kemajuan teknologi itu juga bisa membantu, ya. Bisa membantu dalam menata pengelolaan logistik secara efektif, efisien, transparan, dan lebih akurat. Nah, perencanaan untuk menentukan kebutuhan logistik, ya, dan pengadaan barang logistik dari bantuan pemerintah juga merupakan langkah penting dalam pengelolaan logistik. Nah, pedoman manajemen logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana juga dapat menjadi petunjuk praktis yang dipergunakan oleh semua pihak dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana sejak prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penanganan manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana itu harus memiliki prosedur baku tertulis untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan efisien. Nah, peran pemerintah dan lembaga terkait sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang penting dalam sistem penanggulangan. Dalam pengelolaan informasi dan komunikasi di posko darurat bencana, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama adalah pengumpulan data dan informasi bencana, di mana petugas pengumpul data dan informasi bencana bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi bencana yang dihasilkan pada unit-unit poskomando. Selanjutnya adalah petugas informasi kedaruratan bertanggung jawab untuk mengelola informasi agar aktual dan faktual. Dalam keadaan darurat, petugas informasi kedaruratan hanya merilis informasi ke publik setelah mendapat persetujuan dari komandan kedaruratan. Nah, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau biasa yang disebut dengan Pusdalops PB itu bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana. Nah, pembentukan Pusdalops PB di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, kemudian Kabupaten Kota berada di bawah bidang kedaruratan dan logistik dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD atau Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, Direktorat Pengelolaan Media Publik itu menempatkan mobil tanggap darurat bencana untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi di posko darurat. Nah, yang paling terakhir itu adalah posko darurat itu bisa memberikan manfaat seperti dapur umum, bantuan kesehatan dengan adanya dokter dan bantuan lainnya, ya. Nah, kemudian posko darurat itu juga bisa menjadi pusat pengumpulan dan penyebaran informasi terkait penanganan bencana. Proses koordinasi dengan tim penanggulangan bencana lainnya memang merupakan hal yang krusial, ya, dalam manajemen bencana. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses koordinasi ini adalah satu, peran BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memiliki fungsi untuk melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
Untuk menanggulangi bencana dilakukan koordinasi eksternal antar instansi terkait dalam beberapa sektor seperti sektor pemerintahan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, energi, dan sumber daya air, perhubungan, tenaga kerja dan transmigrasi, keuangan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan, Polri, dan TNI. Nah, Pusdalops PB ya, itu bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana. Ya. Kemudian untuk kegiatan pasca bencana, setelah terjadinya bencana, koordinasi itu dilakukan dalam mendukung posko tanggap darurat dan pelaksanaan kegiatan darurat serta unit pemantau kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana yang memang menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana. Sistem informasi dan komunikasi itu punya peranan penting teman-teman dalam penanggulangan bencana. Nah, uh, beberapa poin penting itu yang terkait dengan sistem informasi dan komunikasi dalam bencana itu adalah komunikasi efektif. Karena memang komunikasi efektif itu dia punya peran kunci dalam penanggulangan bencana. Jadi sistem informasi dan komunikasi yang baik itu bisa membantu tim penanggulangan bencana untuk menyebarkan informasi yang akurat dan penting kepada masyarakat terkait bencana yang terjadi. Nah, sistem informasi dan komunikasi yang baik juga memungkinkan koordinasi yang efektif antar berbagai pihak yang melakukan penanganan penanggulangan bencana. Ya, termasuk koordinasi antar pemerintah, lembaga kemanusiaan, kemudian ada relawan dan masyarakat. Nah, sistem informasi yang baik juga memungkinkan pengelolaan informasi yang memang akurat, cepat, andal, ya, supaya pengambilan keputusan itu tepat dan responsif pada situasi darurat. Nah, sistem informasi dan komunikasi ini juga penting ya untuk pemberitaan dan edukasi terkait dengan bencana supaya masyarakat itu lebih siap untuk menghadapi bencana. Nah, pembentukan infrastruktur komunikasi darurat itu merupakan suatu langkah penting dalam penanggulangan darurat bencana. Nah, aspek penting dalam pembentukan infrastruktur komunikasi darurat itu yang pertama adalah koordinasi. Jadi koordinasi yang baik antar pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat itu sangat penting dalam penanganan darurat bencana. Infrastruktur komunikasi darurat harus memungkinkan koordinasi yang efektif antar berbagai pihak yang terkait. Nah, sedangkan pengelolaan infrastruktur darurat harus dilakukan secara bersamaan dengan pemerintah, dengan lembaga kemanusiaan, dengan instansi yang terkait. Ya. Jadi, pengelolaan infrastruktur ini juga mencakup perbaikan infrastruktur yang rusak dan kolaborasi dari hulu ke hilir. Nah, pemerintah harus menciptakan kebijakan yang baik, kebijakan yang baik untuk penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi seperti yang disebutkan dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai tahun 2024. Sedangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu harus melakukan pendampingan pengelolaan infrastruktur darurat untuk membangun keterpaduan dalam pengambilan kebijakan saat darurat bencana. Kegiatan ini menjadi langkah untuk membangun komunikasi dan koordinasi agar terbangun keterpaduan dalam menjalankan operasional kebijakan saat darurat bencana. Nah, seperti contohnya, ya, salah satu contoh antara koordinasi dengan pusat, ini saya kasih contoh salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Bantul, Jawa Tengah yang ada di Yogyakarta sana itu melalui Dinas Komunikasi dan Informatikanya itu melaksanakan koordinasi dan menyampaikan proposal terkait rencana pembangunan infrastruktur jaringan internet di kelurahan ya dengan berkoordinasi dengan pusat ya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Itu adalah bagian-bagian bentuk dari terobosan-terobosan transformasi untuk penanggulangan bencana. Nah,
penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi darurat ini punya sangat-sangat penting dalam penanggulangan bencana. Ya, saya kasih contoh, ada 3 contoh di sini, yaitu yang pertama adalah pengembangan teknologi informasi dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia. Jadi, bagaimana teknologi informasi itu berperan penting dalam memberikan peringatan awal sebelum terjadinya bencana, serta memberikan sumbangsi besar bagi pemulihan wilayah atau pemulihan korban yang telah terkena bencana alam. Jadi contohnya seperti di Jepang. Jepang itu kan negara yang memang rawan sekali atau bahkan setiap hari itu ada gempa bumi. Jadi mereka sudah membuat alat yang ditanam di tanah dan di laut pakai sensor. Pada saat mau terjadinya tsunami atau gempa bumi, alat-alat itu sudah bisa berbunyi dalam bentuk sirine, gitu ya. Nah, selain itu, peran informasi komunikasi teknologi dalam masa gawat darurat itu memang uh, informasi teknologi ini punya peran sangat penting sekali dalam masa gawat darurat. Nah, setelah itu ada pengelolaan logistik untuk bencana, itu harus cepat dan tepat. Jadi kemajuan teknologi itu bisa membantu dalam penanganan pengelolaan logistik secara efektif, efisien, transparan, dan akurat. Jadi tidak asal-asalan semua orang mau kasih bantuan atau pemerintah datang kasih bantuan, tapi tidak tercatat, jangan sampai diberikan kepada orang lain yang sampai melimpah-limpah logistiknya, makanan apa segala macam, namun orang lain itu bahkan ada yang tidak dapat. Ya. Nah, di sini teknologi informasi itu bisa membantu mungkin dalam bentuk aplikasi dan sebagainya supaya terdata jumlah korban di sana, pemberian logistik kepada mereka itu bisa tercatat dengan baik. Tercatat menggunakan apa? Menggunakan informasi komunikasi dan teknologi. Ya, itu contoh-contoh. Nah, koordinasi dan integrasi sistem informasi ya dalam situasi darurat bencana itu ada beberapa hal yang mungkin bisa kita singgung. Jadi sistem informasi kebencanaan itu merupakan sebuah sistem yang dapat memberikan informasi terkait wilayah rawan bencana, kemudian informasi tanggap darurat, informasi bantuan, dan informasi korban bencana. Kalau di Indonesia sendiri mungkin untuk pemetaan satelit tentang daerah-daerah rawan kebakaran pada saat musim panas itu sudah ada. Jadi uh, menggunakan sensor dari satelit. Nah, itu sudah digunakan ya. Nah, tujuan utama dari sistem informasi kebencanaan itu adalah melakukan diseminasi atau melalui mekanisme penyebarluasan pengetahuan dan informasi kebencanaan dalam rangkaian proses penanggulangan bencana. Nah, pengembangan sistem informasi monitoring dan evaluasi, pengembangan sistem informasi monitoring dan evaluasi hasil kegiatan apa namanya pengawasan dalam proses bencana itu juga merupakan suatu langkah penting yang bisa mempermudah proses MONEF ya, bencana, apakah logistiknya sudah memadai, rekonstruksinya sudah dilakukan dengan benar atau belum, itu bisa dimonitoring dengan sistem informasi kebencanaan. Nah, selain itu beberapa contoh lain adalah teknologi informasi dan komunikasi itu punya peran penting dalam penanganan informasi dalam masa gawat darurat. Nah, kita masuk di dalam manajemen sumber daya manusia dan logistik. Nah, perencanaan sumber daya manusia dalam situasi bencana itu punya maksud yang sangat penting ya. Jadi memang pengembangan sumber daya manusia dalam manajemen bencana itu harus termasuk dengan pelatihan dan pendidikan serta perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya adalah dalam pedoman manajemen sumber daya manusia kesehatan ya, dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Kemenkes nomor 66
garing Menkes garing SK garing 2 angka Romawi tahun 2006 yang mengatur tentang pedoman manajemen sumber daya manusia kesehatan dalam penanggulangan bencana, termasuk dalam hal perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Nah, selain itu juga ada pengelolaan sumber daya manusia dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor. Jadi ketiganya ini ya, ketiga sumber ini juga menyatakan bahwa pelatihan dan pendidikan, perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia itu merupakan hal yang sangat penting dalam proses perencanaan sumber daya manusia dalam saat bencana. Nah, pemilihan, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja itu ada beberapa poin yang mungkin kita bisa bahas di sini adalah yang pertama adalah struktur komando tanggap darurat bencana. Jadi, petunjuk pelaksanaan struktur komando tanggap darurat bencana alam pada jalan dan jembatan ini membahas tentang fungsi dan tugas tentang struktur komando tanggap darurat jalan dan jembatan. Selanjutnya adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan. Ada pengkajian secara cepat dan tepat. Nah, proses kesiapsiagaan dan tanggap darurat itu melewati atau melibatkan beberapa macam organisasi yang memang harus bekerja sama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa memang pemilihan, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja untuk kebutuhan tanggap darurat itu melibatkan beberapa aspek termasuk struktur komando, kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta proses kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang melibatkan berbagai organisasi. Nah, manajemen logistik dan bantuan darurat juga merupakan aspek penting ya dalam penanggulangan bencana. Optimalisasi kinerja logistik, ya, bantuan kemanusiaan itu mengisyaratkan bahwa memang semua hubungan antara pihak dan pelaku yang terlibat dalam penanggulangan bencana itu dikelola melalui pendekatan terpadu. Ya. Pendekatan terpadu secara efektif dan efisien dalam mengkoordinasikan kinerja antar organisasi, menghilangkan redundansi, dan memaksimalkan efisiensi seluruh rantai pasok darurat. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan logistik bencana itu memang sangat bergantung pada bagaimana pemangku kepentingan penanggulangan bencana baik institusional maupun pemerintah. Nah, dalam penanggulangan bencana logistik itu punya peran penting dalam memberikan layanan dan kesiapsiagaan dengan penanggulangan bencana. Antara pengadaan dan distribusi bantuan, kemanusiaan dengan peralatan, dan dalam efektivitas dan tanggap ya, dalam hampir semua program bantuan kesehatan. Pengelolaan persediaan dan distribusi logistiknya pada saat bencana itu punya beberapa langkah penting supaya bisa memastikan bantuan dapat sampai ke korban bencana secara efektif dan efisien. Nah, beberapa poin terkait pengelolaan persediaan dan distribusi logistik bencana itu ada beberapa hal yang kita harus bahas adalah pertama, tata kelola distribusi bantuan logistik korban bencana alam. Jadi ini melibatkan proses koordinasi antar semua pihak yang memang terlibat dalam mekanisme distribusi bantuan. Namun, semua orang itu harus mematuhi SOP dalam pengelolaan logistik. Nah, saya kasih contoh bahwa pengelolaan gudang logistik di regional Provinsi Jawa Tengah itu memang sudah disiapkan untuk penanganan bencana ya. Nah, selanjutnya adalah kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah perbatasan. Nah, ini memerlukan kerjasama antara daerah, kabupaten, kota, dan lintas sektoral dalam penanggulangan bencana, khususnya dalam pengelolaan gudang logistik dalam status keadaan darurat dan sangat penting untuk memastikan bantuan
itu bisa sampai ke korban bencana secara efektif dan efisien. Nah, pengelolaan logistik dan peralatan dalam rangka penanggulangan bencana itu memang harus dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu, dan akuntabel atau bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang uh, manajemen penanggulangan bencana itu memang kita bicara soal bagaimana kita apa namanya kita mengelola segala sesuatu termasuk dari SDM-nya, ya, logistiknya, supaya semua itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Saya harap kita punya dengan mendengarkan materi ini, teman-teman punya gambaran bahwa memang penanggulangan bencana itu bukan bukan hanya sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja, namun uh, anggap saja seperti kita membangun membangun ulang. Tapi membangun ulang ini namun ada yang sudah menunggu karena membutuhkan, bukan menunggu, ya, bukan menunggu atau bukan Anda datang ke suatu daerah baru yang masih kosong, tidak ada yang menunggu dan Anda bisa dengan santai itu membangun sesuatu yang baru. Namun ini yang menunggu ini adalah banyak orang karena mereka sudah kehilangan sarana prasarana pada saat mereka terkena bencana. Jadi mau ingat makannya, mau ingat airnya, mau ingat rumahnya yang sudah hilang, kondisi kejiwaan. Jadi memang ini semua adalah keadaan yang sangat kompleks. Saya berharap materi ini bisa menjadi panduan bagi Anda. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang disampaikan. Saya kira cukup sekian dan terima kasih dan selamat menjalani hari-hari Anda.